besar area teks. Jadi boleh saja kalian menggunakan selection tool untuk memperbesar area teks. Itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Bapak tidak ada share screen-nya. Oke. Share screen-nya belum ada, Pak. Oh, belum ada. Sebentar. Kalian bisa mengikuti materi dari saya kan ya? Bisa kan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Apakah bisa ditangkap? Maksudnya gampang ditangkap atau susah ditangkap atau nggak ngerti atau gimana? Kalau menurut saya sih gampang ditangkap. Cuman saya tuh tahu gitu ini tuh ini. Cuman saya nggak tahu namanya gitu, Pak. Oh, oke. Iya. Ya udah. Cuman bingung sampai di nama ini. Oh, ini tuh namanya ini gitu. Saya baru tahu gitu. Saya cuma tahu oh ini tuh buat ini gitu. Saya cuma tahu kegunaannya doang. Oh, nggak gitu. Tahu kayak nama tombol-tombolnya gitu. Oh, baik. Oke, sampai di sini paham? Jadi bisa memperbesar, memperkecil ya. Jadi gunakan selection tool untuk memperbesar. Jadi kalau di sini kan tergulung. Bisa aja ditarik seperti ini. Supaya kelihatan semuanya. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham. Oke, yang berikutnya itu adalah yang C. Ini yang C nih. Nah, yang C itu adalah kita juga bisa melakukan seperti ini. Buat beberapa text frame terlebih dahulu sebelum memasukkan teks. Jadi kita buat text frame nih. Aktifkan type tool. Kemudian buat beberapa text frame. Satu, misalnya ya. Satu. Kemudian dua, gitu ya. Ada 3 text frame nih. 2, kemudian 3. Sampai di sini jelas? Jadi 1, 2, 3. Jelas tidak? 1, 2, 3. Paham? Paham, Pak. Sudah ya, sudah buat 3 ya. Kemudian yang kedua, aktifkan text frame yang pertama dengan selection tool. Jadi aktifkan text frame pertama dengan selection tool. Aktifkan text frame pertama dengan selection tool. Kemudian klik 1 kali pada output. Klik 1 kali di sini, klik, pindahkan ke kotak kedua. Klik lagi di kotak kedua, diklik bawah sini, pindahkan ke kotak ketiga. Ngerti? Pilih menu text, fill with placeholder text, coba. Type a fill with placeholder text. Nanti keisi semuanya tuh. Anjir. Coba yang C ini sudah bisa belum? Ikuti yang C. Yang C diikuti coba yang C. Yang C bisa diikuti? Pak, saya bingung yang pas mengeluarkan itunya bisa semuanya itu gimana ya, Pak? Kayak gini nih. Caranya tuh kayak gini. Saya ulangi lagi ya. Coba dibaca. Coba kamu baca coba. Pertama apa? Yang ini dulu aja. Baca satu-satu ya. Baca satu-satu coba. Saya butuh kamu baca satu-satu. Coba pertama apa? Buatlah beberapa text frame terlebih dahulu sebelum memasukkan teks yang akan ditempatkan pada text frame. Terus yang pertama? Yang pertama, aktifkan tipe tool, kemudian buat beberapa area teks pada halaman atau pada kolom yang tersedia. Ya, caranya itu seperti ini. Ini kan type tool nih. Saya buat area satu area nih ya. Terus kemudian buat area lagi 2 seperti ini. Sudah? Sudah, Pak. 2, terus kemudian 3.
Paham sampai sini? Paham? Mbak, Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Paham. Coba. Ini sudah ya. Kemudian yang kedua apa? Coba baca. Yang kedua, aktifkan text frame pertama dengan selection tool. Nah, jadi aktifkan text frame pertama dengan selection tool seperti ini. Paham? Paham? Pak. Nah, terus kemudian di bawah itu kan ada kotak kecil sama kotak besar nih di sini nih. Di mana, Kelihatan Pak? tidak? Tidak terlihat, Pak. Tidak terlihat. Oke. Iya. Saya klik ya pada bagian bawah itu, saya perbesar coba. Saya foto dulu ya, kemudian saya perbesar coba. Mudah-mudahan jelas. Get edit. Oke. Biar kalian tambah jelas nih. Ini kan kalau teksnya itu kita aktifkan, itu kan ada kotak seperti ini kecil kan di pojok. Iya, Pak. Iya, Pak, ada. Ngerti nggak yang ini nih? Iya, ngerti, Pak. Ngerti? Nah, saya ini aja dulu ya. Saya buletin. Saya biar bulat di sini. Yang ini loh. Yang ini nih. Nah, gitu. Saya kasih tanda merah aja deh. Edit stroke 5 pixel inside, warnanya merah aja. Yang ini ngerti ya? Yang saya kasih tanda warna merah ini ngerti ya? Iya, ngerti, Pak. Iya, Pak. Tulis di sini. Ngerti yang tanda ini? Iya, mengerti, Pak. Iya, Pak, Oke, ya. mengerti. Jadi tugas kalian itu adalah klik 1 kali pada output, kotak yang paling besar di kanan bawah nih. Diklik. Kemudian kayak gini kan, diklik seperti ini. Kemudian klik pada tengah-tengah di kotak kedua. Klik 1 kali pada bagian tengah area kotak yang kedua ya. Paham tidak? Sudah, Pak? Sudah. Lakukan lagi, sama. Lakukan cara yang sama pada box text yang lain. Diklik lagi nih di kotak kedua, bawah, pindahkan ke kotak ketiga. Kemudian kalian isi type, fill with placeholder text. Nyambung tidak? Nyambung seperti yang ada di depan tidak? Iya, Pak, nyambung. Semuanya terisi. Semuanya terisi. Kalau semuanya terisi itu berarti udah betul. Itu, Pak, huruf-hurufnya tuh dapat di mana, Pak? Hah? Ini maksudnya tuh kan tadi ini udah diaktifkan semua. Nah. Udah tiga-tiganya. Terus saya klik apa lagi ya? Pilih menu type, fill with placeholder text. Oke. Type, pilih menu fill with placeholder text. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa? Iya. Pilih menu type, fill with placeholder text. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Bisa ya? Iya, bisa. Bisa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti prosesnya? Sudah mengerti prosesnya? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Sudah. Pak. Jelas ya? Jadi itu proses bagaimana caranya kita menggunakan text frame. Kemudian yang berikutnya kita belajar ini ya. Ini nanti saya jelaskan. Ini untuk tugas dulu ya. Untuk tugas dulu ya. Cara mengerjakannya ya. Iya, Pak. Dari untuk tugas. Sudah? Yang lainnya dihapus dulu, coba dihapus. Kalau sudah dihapus dulu. Saya akan menjelaskan nanti untuk mengkoreksi text frame, untuk grafik frame-nya itu nanti saya jelaskan yang berikutnya ini, saya jelaskan setelah kalian bisa mengerjakan. Oke? Oke, caranya seperti ini.
Mana ya itunya? Cara kerjanya. Nggak tahu. Nah ini, coba perhatikan. Cara kerjanya itu seperti ini. Kalian yang nomor 1, ini kan ada gambar ya? Ya nggak? Iya, Pak. Black and white. Kalau gambar itu cara kerjanya gimana? Berarti caranya itu adalah bikin box gambar nih. Rectangle frame tool. Sudah belum? Dulu tak Bikin box gambar seperti ini. Buat kotak gambar. Jelas sampai di sini? Sudah buat kotak gambar, sudah? Sudah, Pak. Sudah buat kotak gambar. Jadi, kalau kotak gambarnya itu menyentuh pinggir kertas, ini kan menyentuh pinggir kertas ya? Iya. Kalau kotak gambarnya menyentuh pinggir kertas, kotak gambarnya itu harus dilebihkan sampai batas merah paling pinggir. Seperti ini, sampai batas merah paling pinggir. Paham? Jadi, kalau misalnya kita menggunakan ini ya, yang warna merah ini ya. Jadi Iya, kita perhatikan ya. Berarti box text-nya itu harus sampai pinggir. Sampai di sini, paham? Paham, Pak. Paham. Bagaimana cara memasukkan gambarnya? Coba perhatikan. Coba buka browser. Browser cari website namanya www.pexels.com. Pexels.com. Pexels.com. Kalian saya kirimkan ke grup ya. Kalian penerbitan berapa? 3A, Pak. PB 3A. 3A. Ya ada. Silahkan coba dipas. Klik di sini. Sudah? Pexels.com. Sudah bisa belum? 3A. Sudah bisa? 3A. Sudah, kalian cari pexels.com, itu banyak gambar kan? Banyak gambar bagus kan? Ini belum ada, Pak. Ada itu, sudah ada di grup WhatsApp www.pexels.com, ada nggak? Di grup WhatsApp ada nggak? Ada, Pak. Ya, sudah ada, Pak. Yang belum ada? Nah, caranya itu seperti ini caranya ya. Bagaimana caranya kita mengcopy gambar. Jadi, gambarnya itu kita klik dulu, seperti ini kita klik. Kemudian klik kanan, copy image, kemudian masuk ke InDesign, paste into, edit, paste into. Bisa nggak? Pilih menu objek, fitting, fill frame proportionally. Bentar. Jelas sampai di sini? Ulangi lagi ya. Perlu saya catatkan langkahnya cara memasukkan gambar? Perlu dicatat tidak cara memasukkan gambar? Cara memasukkan gambar perlu dicatat tidak? Boleh, Pak. Cara memasukkan gambar nih. Cara memasukkan gambar dari browser. Pertama, buat box apa? Buat box gambar dengan rectangle frame tool. Sudah mengerti cara ini? Sudah. Ya, oke. Terus kemudian buka browser dengan alamat www.pexels.com. Ngerti? Atau www.unsplash
www.pixels.com. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Buka browser dengan alamat www.pixels.com atau www.unsplash.com. Nah, kemudian klik satu kali pada gambar, yang akan dipilih ya, pada gambar yang akan dipilih. Jelas tidak? Kalian mau cari gambar apa aja ada di situ. Paham sampai sini? Paham, Pak. Klik satu kali pada gambar yang akan dipilih. Kemudian klik kanan, pilih copy image. Ada nggak? Atau salin gambar, atau salin gambar. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Langkah yang keempat bisa. bisa. Nah, terus buka kembali Adobe InDesign. Aktifkan box gambar dengan panah yang warna apa? Warna hitam. Klik. Ya, langkah yang keenam mengerti? Coba dari langkah yang keenam, edit, kemudian paste into. Jelas ya sampai sini ya? Jelas, Pak. Yes, Pak. Paste into. Kemudian pilih menu objek, ada. Kemudian fitting, ada tidak fitting. Kemudian pilih fill frame proportionally. Oh, Proportionally. Paham tidak cara ininya? Cara memasukkan gambarnya. Sudah ngerti? Yang nomor 8-nya, Pak, belum? Sebentar. Yang nomor 8. Kan caranya kan tadi seperti ini kan ya. Saya ulangi lagi ya. Buat box gambar. Sudah buat box gambar seperti ini sudah belum? Sudah, Pak. Sudah semuanya. Sudah. Terus kemudian buka browser. Sudah. Kemudian yang berikutnya itu adalah pilih apa ya? Kita bentuknya itu pilih gambar ya. Itu kan? Iya, Pak. Klik sekali pada gambar. Kemudian klik kanan copy image. Iya. Paham? Paham? Kemudian yang berikutnya buka InDesign lagi ya. Terus aktifkan box dengan apa? Dengan tool yang hitam. Hitam, oke. Kemudian pilih menu apa? Pilih menu edit, paste into. Paste into. Nanti kan gambarnya masuk sini kan? Iya. Kemudian pilih menu apa? Objek, terus apa lagi? Objek. Fitting, fill frame proportionally. Ngerti? Bentar, Pak. Oh, udah, Pak. Bisa kan? Udah. Ngerti ya? Jadi itu cara memasukkan gambar itu seperti itu. Fungsinya frame proporsional ini buat apa, Pak? iya. Ini sebenarnya belum saya jelaskan sih, tapi nggak apa-apa. Jadi fungsi dari kadang ya, saya jelaskan. Oke, mana sih ya? Nah ini. Jadi fungsi dari fill frame proportionally dan fit content proportionally ya. Jadi kadang-kadang itu antara gambar dengan box gambar yang kita buat itu kadang-kadang kan ukurannya nggak sama ya. Iya. Ngerti? Iya, Kalau betul. kita lihat ini sebenarnya ini gambarnya horizontal atau vertikal? Vertikal. Vertikal. Gambarnya portrait atau vertikal ya. Kalau kalian perhatikan boxnya apa? Horizontal. Horizontal. Boxnya horizontal. Ya. Ya jadi kadang-kadang itu antara box dan gambarnya itu tidak sama ukurannya. Makanya kita harus menyesuaikan antara box gambar dan gambar. Paham? Nah, pilihan yang sering dipergunakan itu adalah fill frame proportionally dan fit content proportionally. Nah, kalian perhatikan nih. Pada opsi ini, gambar akan memenuhi seluruh frame secara
atau secara vertikal. Kalian lihat nggak? Gambar kan memenuhi frame ya? Iya nggak? Iya, Pak. Nah, ada kemungkinan itu terdapat area gambar yang terpotong. Kelihatan nggak? Ada yang terpotong tidak? Ada, Pak. Nah, jika box gambar itu tidak sama dengan ukuran gambar, kan tidak sama ya tadi ya? Jelas Iya. sampai di sini? Jelas, jelas. Jelas. Nah, kemudian ada pilihan namanya fit content proportionally. Jadi kita bisa aja milih di sini. Ini kan menggunakan fill frame proportionally. Yang berikutnya itu adalah fit content proportionally, fitting fit content proportionally. Nah ini. Nah, pada opsi ini gambar akan tampil secara utuh. Kelihatan semuanya nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Nah, ada kemungkinan terdapat area kosong pada box gambar. Nanti ada kemungkinan ada area kosong pada box gambar jika box gambar itu tidak sama dengan ukuran gambar. Paham? Paham, Pak. Nah, gitu. Jadi ada kemungkinan itu tidak sama ya. Jelas ya sampai di sini ya. Jelas Kak. Cuma itu Pak, punya saya gambarnya lebar ke sampingnya lagi. Nggak apa-apa. Pakainya fill frame proportionally aja. Sudah Pak, tapi tetap seperti itu. Tetap seperti itu tuh maksudnya seperti apa coba? Jadi satu gambar, satu kertas itu penuh gitu. Oh, berarti nggak diaktifkan dulu ya boxnya. Tadi Bikin udah bikin diaktifkan. bikin box dulu seperti ini. Bikin box dulu. Itu ini kan boxnya. Kemudian paste into. Kemudian objek fitting fill frame proportionally. Nanti Dia tuh pas saya pas saya itu apa? Oh Jangan- jadi jangan- nggak di maksudnya tuh setelah saya copy image, saya copy lagi di sini saya mau gitu Pak. oh jangan. Setelah copy image itu aktifkan box gambarnya, kemudian paste into. Jangan langsung paste. Oh iya, paste itu. Kan dia box gambarnya kan masuk ke dalam box. Kemudian pilih menu objek fitting fill frame proportionally. Nah, tetap nggak bisa ya Pak. Coba share screen saya coba. Share screen. Ini Pak, ini satu yang saya udah nyoba. Terus ini Oh, satu. ini kebanyakan nih. Kebanyakan. Emang dibikin full seperti ini sengaja. Enggak, saya ngikutin Bapak. Nggak ngikutin saya nih. Kalau ngikutin saya pasti benar. Coba dihapus dulu. Hapus. Ini yang ngikutin saya. Nah, coba bikin box gambar. Box gambarnya itu pakai yang mana? Bikin box gambarnya. Yang kotak ada tanda silangnya. Dihapus. Itu dihapus. Diaktifkan terus dihapus. Coba. Nah, box gambarnya jangan menggunakan yang itu. Itu bukan box gambar. Box gambar itu yang ada tanda silangnya, kotak yang ada tanda silangnya. Nah, itu betul tadi. Ini ya Pak. Nah, itu betul. Itu kan rectangle frame tuh. Nah, berarti tidak mengikuti itu. Sudah? Ya, seperti itu. Oke, terus coba pilih itu dulu. Pilih gambarnya dulu. Klik kanan, copy image, ya. Aktifkan box gambarnya dengan apa dulu? Dengan panah apa? Dengan panah hitam. Ya, terus edit, paste in, to object, fitting, fill frame proportionally. Bisa kan? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Ya. Sudah sampai di sini paham? Paham Pak. Sampai di sini paham?
Sudah paham ya? Paham, Pak. Sudah paham ya? Sudah paham ya? Nah, sekarang coba kita belajar bagaimana caranya membuat desainnya ya. Kita mulai dari yang pertama itu adalah, mana itu? Bentar. Kalian ini dulu. Nanti ada yang masih belum ini ya, belum saya jelaskan ya, tapi nanti kalian selesaikan ini dulu. Nggak apa-apa. Coba diperhatikan yang halaman 1, yang ini ya, yang black and white ya, perhatikan. Berarti yang harus saya lakukan, saya bikin box gambar. Sudah mengerti kan caranya? Sudah, Pak. Kalau dia melebihi apa namanya, mepet pada pinggir kertas, ini langsung harus sampai batas apa? Merah. Batas merah. Batas merah. Oke, sudah. Kita cari di pixel. Coba kita cari di pixel, kayaknya bagusnya itu tentang apa ya? Biologi, ya. Biologi. Ya, kita cari tentang biologi. Saya ambil misalnya ini. Klik, kemudian klik kanan, copy image. Kemudian pindah ke InDesign, ini diaktifkan. Edit, paste into. Object, fitting, fill frame proportionally. Jelas sampai di sini? Jelas? Ya. Jelas, Pak. Jelas. Oke, sekarang yang berikutnya, yang berikutnya memasukkan teks. Berarti kalau memasukkan teks itu harus bikin apa? Box text. Kita bikin box text, misalnya kita isi minatnya biologi, belajar dalam infografik misalnya, biologi dalam infografik misalnya. Jadi diaktifkan, kemudian ukurannya diperbesar. Enter, misalnya seperti ini contohnya dia. Kalian bisa gunakan dengan cara kalian sendiri aja. Paham seperti ini? Paham. Tidaknya kan gampang ya. Ini bisa ini sama ini. Pengetahuan alam, ilmu pengetahuan alam. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, Mita mau tanya, Pak. Ya. Kalau misalkan kita mau bikin gambarnya kan ya. Nah, gambarnya itu kan gambar orang utuh dan inginnya gambar itu nggak kepotong gitu. Inginnya dia itu semuanya mengisi yang kita bikin ini, Pak. Itu boleh nggak kalau kita pakai manual? Jadi inginnya diperpanjang ya gitu. Ya boleh, kayak gini boleh. Diperbesar ini kayak gini kan, boleh banget. Iya, oh berarti boleh, Pak. Oke, Pak. Boleh. Fitting fill frame proporsional berarti kan, fill frame proporsional kelihatan kayak gini semua kan? Iya gitu, Pak, maksudnya. Ya boleh banget. Paham ya? Paham, Tapi Pak. usahakan kalau dalam kasus ini, dalam proses pembelajaran ini, kalian mengikuti pola ini dulu ya. Siap, Pak. Nah, jadi jangan menggunakan gaya style kalian dulu, mengikuti pola aja dulu. Karena ini nanti penting nih, memahami pola itu penting dalam proses kerja. Paham? Paham, Pak. Nah, sekarang yang berikutnya itu kan ada yang warna hitam sama isinya kan. Seperti ini. Nah, ini untuk gambar nih, yang ini nih. Caranya itu seperti ini. Gambar ya. Berarti caranya saya buat, kalau ini boleh gambarnya penuh, karena ini boxnya kan penuh ya. Bikin box seperti ini. Itu gambarnya menyentuh pinggir kertas nggak? Gambarnya menyentuh pinggir kertas nggak? Halo? Gambarnya menyentuh pinggir kertas tidak? Iya. Iya. Menyentuh, Pak. Nah, kalau gambarnya menyentuh pinggir kertas itu harus dilebihkan sampai pinggir warna merah. Nah, gitu. Pinggir warna merah seperti ini. Kemudian kita cari gambar yang dibutuhkan di browser. Kayaknya saya butuh gambar apa ya? Misalnya gambar ini.
klik kanan, copy image, kemudian diklik di sini, edit, paste into. Nah, gitu. Object, fitting, fill frame proportionally. Jelas sampai di sini? Jelas. Jelas Pak. Jelas ya. Itu proses bagaimana caranya memasukkan gambar. Nah, sekarang yang kedua nih. Ini gambarnya ada di sini ya. Ini gambarnya kan? Gambarnya berarti kita bikin frame gambar di sini, bikin frame gambar. Bikin frame gambar seperti ini, sudah. Frame gambar, kemudian kita cari gambar yang dibutuhkan. Oh, saya bikin gambarnya itu ini ya, saya gambarnya itu gambar ini deh. Klik kanan, copy image. Kemudian di sini edit, paste into. Object, fitting, fill frame proportionally. Baru memasukkan teks. Cara membuat 2 kolom bagaimana nih? Ini kan teksnya 2 kolom ya? Ya nggak? Iya. Bisa nggak? Mengerti tidak yang saya ajarkan? Mengerti tidak? Mengerti, Pak. Iya, Pak. Mengerti ya? Nah, sekarang ini kan ada box teks ya? Ya nggak? Iya. Ada box teks ya? Box teksnya itu berapa kolom nih? 2 kolom. 2 kolom. Sementara di sini ada berapa kolom? Di sini ada berapa kolom nih? 3 kolom. 3. Ada 3 kolom. Jadi cara membuatnya itu seperti ini, perhatikan. Kita bikin box 3 kolom seperti ini, paham? Sudah bikin box 3 kolom, sudah? Sudah belum? Sudah? Sudah, Pak? Pilih menu file, pilih menu type, fill with placeholder text. Sudah sampai di sini? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, supaya menjadi 2 kolom caranya bagaimana? Object, text frame option. Masih ingat yang tadi? Masih, Pak. Object, text frame option. Nah, ini diganti nih. Diganti numbernya itu jadi 2. Ngerti? Jadi 2 kolom nggak? Iya, Pak. Nah, kemudian jarak antar kolomnya jauh nggak nih? Kalau ngelihat Berdekatan. enggak, yang ini, yang di ini, jarak antar kolomnya kan jauh ya. Jauh. Jadi kita Iya, jauh. tambahkan supaya jaraknya itu jauh. Ngerti ya? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ngerti. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas? Jelas tidak? Jelas, Pak. Nah, itu kalian kerjakan, caranya itu ya seperti itu nih, bikin pola-pola seperti ini. Oh, ini di sini gambar. Kalau gambar seperti ini gampang ya. Kalau bikin seperti ini gampang ya. Sudah mulai punya bayangan? Iya, sudah. Cara mengerjakannya sudah memiliki bayangan? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Susah tidak? Tidak. Sampai Insya Allah. sejauh ini susah tidak? Saya bingung Pak. Bing- Ini maksudnya tuh jarak antar kolom. Jarak antar kolom itu apa? Gutter. Jarak antar kolom itu pakai gutter. Ya, Pak. Gutternya diatur. Bisa? Gutternya itu 1 cm, nanti jarak antar kolomnya itu renggang dia 1 cm. Paham ya? Soalnya yang namanya belajar aplikasi itu harus banyak latihan ya. Jadi kalian harus mengerjakan totalnya itu ini kan ada lebih dari 16 ya, tapi yang kalian kerjakan 16 halaman saja. Paham? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 yang terakhir. Yang advertising ini. Jadi kebutuhannya itu hanya 16, sehingga kalian bisa membuat seperti ini. Ini karya anak-anak penerbitan 3B. Oh, ini udah pada mengumpulkan nih. Kita lihat punya Dea ya. Nah, itu seperti ini. Jadi harus bisa tuh kalian bikin-bikin seperti ini. Tuh.
Paham? Harus explore. Paham, Pak. Ya, bagus kan? Iya. Untuk kata-katanya kita juga bikin sendiri ya Pak teksnya. Pakai yang tadi aja, fill with placeholder text. Kan? Ngerti? Pakai teks yang tidak terbaca. Oh jadi nggak sesuai itu, maksudnya teksnya nggak Iya, sesuai. belum kan hanya baru belajar ini nih, baru belajar membuat pola. Oh iya Pak. Ngerti ya? Jadi tidak perlu pakai teks yang terbaca. Paham? Paham. Tidak perlu menggunakan teks yang terbaca. Paham tidak sampai di sini? Paham Pak. Paham. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini juga sama nih, kalau kalian lihat punya Eli. Tuh. Bagus tuh. Bapak, fontnya juga beda-beda nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Silakan aja kalian gunakan font yang beda-beda, silakan. Kan ini kan belajarnya itu mengeksplor ya. Kalau saya kasih kesempatan untuk mengeksplor ya silakan aja kalian. Oh ini Mariam itu juga sudah nih. Tuh. Mengerti sampai di sini? Pak, nanti polanya ini dari Bapak atau kita bikin sendiri? Ini yang saya kirimkan ke kalian. Ini Proses bikin itu ya Pak? kan sudah saya kirimkan belum? Belum. Bentar, ya saya kirimkan ya polanya ya. Polanya itu kalian gunakan pola yang sebelah ini, yang ini. Kongraf BB3A. Saya paste ya. Ya, gunakan pola itu. Sudah bisa? Oke Pak. Baik Pak. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas? Pak, Ya, silakan. berarti intinya itu kita layoutnya itu sesuai dari Bapak